Kenal? Tapi saya sini banyak lihat yang belum saya kenal. Boleh gak? Kiri kanan salaman dulu. Mungkin ada yang tidak kalian kenal. Kenalan dulu. Ayo kenalan. Saya kenalan. Yang salaman dulu. Sarapan dulu. Oke. Kita buat iya dulu sebelum mulai, oke? Soalnya kalau nggak semangat, saya pun tak semangat, ya kan? Saya dibayar untuk memotivasi gitu. Ada bayar betul? Oke. Biasanya kita apa? Kalau Quantum Ranger? Kalau closing? Saya tambahin satu. Kalau saya bilang, are you ready? Jawabannya, sir. Yes, sir. Oke? Oke. Saya coba dulu. Quantum Ranger! Closing! Are you ready? Oke, thank you. Udah semangat? Saya serahkan ke MC. Terima kasih. Nanti honormu dipotong loh. Udah semangat. Oke. Luar biasa, Quantum sudah 1 dekade. Ya, artinya sudah 10 tahun dan menjadi kantor properti paling tua di Pontianak, betul? Dengan marketing paling banyak, betul? Dengan closing omset paling besar, betul? Tepuk tangan untuk kita semua. Saya bisa baca sendiri nggak? Oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membawakan satu acara di ulang tahun Quantum kita. Saya disuruh memotivasi. Ini nggak bisa next. Oke. Bicara soal motivasi. Kalau kita mau berjuang dalam satu bisnis, kita harus bangga dengan bisnis tersebut, betul nggak? Siapa di sini yang punya pekerjaan selain Quantum Property? Yang punya, saya sendiri juga punya. Banyak lagi di luar Quantum. Tapi percaya gak? Dengan begitu banyak yang di luar Quantum dan atau yang hanya Quantum Property saja, ketika ditanya, bro, kerja apa? Dia akan pura-pura pelan-pelan ngomong, Quantum. Oh, sekarang yang 2 tungku berapa? Kenapa? Quantum juga ada jual kompor. Harus bilang Quantum Property. Ya, harus bangga dengan Quantum Property. Kalau bangga, baru Quantum bisa kasih sesuatu kepada kita. Ini bisnis, nggak buka toko punya, betul? Jadi kalau kita berada di suatu perusahaan yang tidak buka toko masing-masing, kita harus bilang, kalau kita sebagai agent broker properti, supaya apa? Supaya orang tahu, supaya teman saudara semua tahu kalau kita seorang agent properti. Setuju? Setuju. Ya. Saya punya begitu banyak, tadi ada MC bilang ya. Kalau bilang Windy kerja apa? Kalau saya bilang personal trainer, keren nggak? Keren. Kalau saya bilang saya punya guest house, keren nggak? Ya. Tapi ketika ditanya Windy kerja apa, saya bilang saya agent properti, saya Quantum Property, karena saya bangga berada di keluarga Quantum Property. Kenapa? Ketika orang tahu, kalian tahu aplikasi Get Contact? Tahu? Pernah cek nomor kalian di save atas nama apa? Kalau sampai dia cek Hendra Quantum Property, artinya sudah berhasil. Sudah berhasil. Ya. Kalau kita ke warung kopi, bilang mau minum apa? Aqua 1, dikasih merek lain, terima gak? Terima. Kenapa? Karena sudah brand. Kita di sini membangun brand, ya. Ketika kita dikenal sebagai seorang agent properti, percayalah. Ketika kita ngomong sekarang, tidak titip sekarang, tidak apa-apa. Mungkin nanti. Ya, mungkin dia tahu ketika temannya atau saudaranya titip, ingat siapa? Ingat Hendra. Kenapa? Teman-teman ada yang tinggal di Serdam, ada yang pernah beli kue dengan Hendra?
selalu dikasih kartu nama Quantum Property. Itu untuk bangun brand. Luar biasa, Pak. Besok titip satu kotak punya saya. Oke? Saya disuruh bawa motivasi. Biasanya kalau bawa motivasi itu semangat. Besok mau listing, ya kan? Mau pergi cari listingan, ya, mau iklan, semangat. Tapi nanti pulang, cuci muka, tidur, bangun. Aku di mana? Sama siapa? Semalam Windy cakap apa? Sudah redup. Ya, jadi motivasi harus datang dari diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa memotivasi kita dalam jangka waktu yang sangat lama. Kita harus punya alasan. Jadi kalau mau motivasi ini, kalau pengen antusias terus menerus, kita harus punya, ini yang penting, alasan yang kuat. Kenapa mau join sebagai agent properti? Kenapa harus berada di Quantum Property? Kalau alasan ini cukup kuat, percayalah, tidak ada orang yang bisa menggoyahkan iman dan kemauan Anda. Ya, ketika alasan ini kuat, orang kita tawarin sesuatu dia tak mau, tidak apa-apa. Ya, kita cari listrik telepon dimarah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena punya alasan yang kuat. Kalau nggak cukup kuat, sekali ketemu orang kena tolak, muntaber, mundur tak berkabar, ya, hilang, datang kantor pun tak pernah. Ya, ingat, harus cari. Ketika mau sukses di sesuatu, cari alasannya apa. Kenapa mau kerjain itu? Tujuannya apa nanti? Ketika cukup kuat, percaya, Anda semua bisa jadi orang hebat. Anda semua bisa berada di sini, menjadi top one, mendapatkan reward semua. Percaya? Tepuk tangan dulu dong. Percaya? Mau sukses menjadi apa? Tidak melihat latar belakang. Mau Anda seorang pedagang, mau Anda seorang penjahit, mau seorang penari, mau Anda tinggi rendah, mau gemuk kurus, tidak masalah. Yang penting adalah Anda mau jadi apa. Ingat, Anda mau jadi apa itu menentukan apa yang akan Anda lakukan. Ya, ketika Anda mau menjadi agen properti yang sukses, Anda sendiri yang bilang, Anda sendiri yang mau jadi agen properti yang sukses. Tidak perlu tahu latar belakang apa, tak penting. Ketika Anda mau, Anda semua pasti bisa. Oke? Alasan berikutnya, kalau kita mau memotivasi diri sendiri, ketika kita tidak mengerti, tanya kepada orang yang mengajak teman-teman untuk datang dan menjadi seorang Quantum Property. Kita punya mentor, betul? Masing-masing ada yang ajak kan? Ya, walaupun dia datang sendiri, pasti ada di atas, di bawah seseorang kan, yang akan selalu bisa memberikan arahan, betul? Nah, ketika Anda tidak mengerti, karena bagi saya, ketika saya masuk ke dalam bisnis properti, saya juga orang awam. Saya juga tidak mengerti. Saya juga butuh waktu 8 bulan untuk closing. Ya, cukup lama. Tapi ketika kita mengerti, ingat, ketika Anda mengerti, Anda bisa cepat sekali. Ya, karena sudah ngerti. Tapi ingat, semengertinya kita, tetap Anda butuh mentor. Jangan karena Anda sudah mengerti, Anda lupa dan berjalan sendiri. Ingat ya, kalau di satu bisnis, semua bisnis sama. Kalau kita mau pergi cepat, memang kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau Anda mau besar, lama, Anda butuh lakukan bersama-sama. Makanya kenapa Quantum itu bukan cuma Pak Teddy sendiri. Coba pikir kalau suatu hari ada Pak Teddy bukain pintu sendiri, hidupin lampu sendiri, AC hidupin sendiri, duduk di depan sebagai admin, ada yang datang telepon, Pak mau titip, dia sendiri yang pergi listing, dia sendiri yang bikin perjanjian, dia sendiri yang ke bank ajukan dokumen, dia sendiri yang selfie
closing selamat dia sendiri. Bisa besar? Nggak bisa. Makanya butuh ramai-ramai. Makanya kita semua hadir di sini. Betul? Nah, Anda tahu ini siapa? Seorang petinju yang sukses, betul? Petinju ini itu adalah seperti kita. Kita ini ujung tombak. Kita ini marketing semua, betul? Kita yang meng-create omset, betul? Sama. Dia yang berada di lapangan. Tapi Mike Tyson tidak akan bisa besar kalau tidak ada yang menaungi, tidak ada yang mempromotorkan, betul? Promotornya don't think. Dia yang mempromosikan Mike Tyson. Sama. Kalau kita sendiri saja menjalankan bisnis, kita memang cukup bagus, tapi tidak akan bisa besar. Kita berada di naungan Quantum Property. Dia yang mempromosikan kita. Kalau kita mau masuk ke satu perumahan, kita bilang kita dari Quantum. Dikasih masuk gak? Kasih masuk. Coba bilang, mau lihat rumah Pak, kamu siapa? Saya independen. Belum tentu dikasih masuk, betul? Tapi Quantum menaungi kita. Dan lihat ya, ada pemain utama, ada yang menaungi, ada satu lagi yang penting, ada yang ngajarin. Di Quantum ada yang ngajarin nggak waktu pertama kali bergabung? Ada. Ada yang ceritain nggak Quantum itu seperti apa ketika pertama kali bergabung? Ada. Sama. Mike Tyson, dia tidak bisa tinju sendiri, tidak bisa sukses sendiri. Ada yang ngajarin, ada pelatihnya. Ya, jadi semua berkesinambungan. Ada yang latih, ada yang menaungi, dan ada yang di lapangan. Kita punya komunitas yang positif. Semua mau sukses, betul. Ketika ada yang sukses, kita bangga. Ya, ketika ada marketing lain yang sukses, kita senang. Ada yang closing, kita ucapin, betul? Betul. Karena kita punya komunitas yang positif. Ada yang ketika closing, misalnya Pak Edi closing, saya sebagai atlet, dia mulai closing. Kan nggak mungkin. Ya, ataupun sebagai silent Thomas misalnya, lihat Pak Edi Budijanto closing, orang itu closing bisa? Enggak kan? Dia pasti kasih selamat, betul? Karena kita punya komunitas yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita. Kalian lihat, kehilangan tujuan bisa datang kantor. Artinya apa? Seorang marketing yang punya semangat luar biasa, dia juga bisa down. Dan dia juga bisa lelah, ya. Ketika dia kehilangan tujuan, dia bosan, dia bingung mau kemana, datang kantor lah. Kalau teman-teman lihat ya, orang yang berada sering ke kantor, dia yang banyak closing. Setuju? Setuju. Yang jarang ke kantor, jangankan closing, listing pun jarang, betul? Makanya harus datang kantor. Setiap minggu tuh ada meeting. Meeting tuh ngapain? Cas, kayak power bank, low bed harus dicas. Ya, kita tidak serta-merta yang baterai tahan terus, nggak bisa. Pasti akan lemes juga. Cas. Ketika kita berada satu komunitas yang luar biasa, kita dengar informasi baru yang bagus, kita bisa tetap on. Ya, makanya harus datang kantor. Kalau mau closing, sering-sering ke kantor. Setuju nggak? Jadi hari Sabtu ini, Sabtu depan, datang ya. Ya, mau closing kan? Datang, ya. Tepuk tangan lagi. Ya, kita punya meeting, ya. Kita punya meeting mingguan. Kita punya PK, ya. Kalau ada PK, tolong hadir, ikut serta, ya. Paling tidak kita tahu, oh ini perumahan baru bentuknya kayak gimana, desainnya seperti apa, keunggulannya apa, harganya berapa, kita tahu. Jadi ketika ada yang tanya, kita bisa sodorin. Betul? Kita juga ada makan bareng. Ini juga membangun komunitas. Ya. Kita juga nonton bareng. Ini juga bangun komunitas. Teman-teman pasti punya media sosial semua, betul? Ada Instagram, ada yang punya TikTok, ada yang masih main Facebook, betul? Betul. Dan saya yakin teman-teman juga pasti punya agent kantor sebelah, betul? Saya juga punya.
Tapi saya nggak pernah lihat kantor agent sebelah posting makan bareng, nonton bareng, enggak. Mereka semua posting masing-masing, bisnis semua. Hey, hidup nggak serta-merta cuma cari duit. Kita butuh komunitas positif untuk terus bisa bersama dan maju bersama, kayak tema kita tahun ini, grow together, betul? Harus bisa bareng-bareng dan harus bisa memberikan rasa percaya. Ketika saya punya downline baru, saya ajarin caranya gimana listing, caranya gimana foto, cara gimana ukur, isi form, cara gimana pesan spanduk, dan caranya gimana pasang spanduk. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa punya percaya diri, karena dia sudah mengerti caranya. Kalau dia sendiri, kita kasih kepercayaan, you can do it. Kayak ini bilang, you can do it. Dia ini saya kasih terima kasih dulu ya, upline saya loh. Saya. Jadi dia Pak Teddy ini memberikan saya sebuah kepercayaan, bisa, ya. Dan saya buktikan saya bisa. Saya yakin semua di sini punya potensi yang sama. Semua pasti bisa besar. Semua pasti bisa menjalankan bisnis ini. Yang penting Anda semua, teman-teman semua, percaya diri dan mau belajar dan mendengarkan lebih banyak dibanding ngomong. Karena Tuhan ciptakan 2 telinga 1 mulut. Artinya kita harus banyak dengar, ngomong jangan terlalu banyak. Oke? Ketika kita mengerti, kita bisa lebih cepat. Ya, Quantum sudah 10 tahun, betul? Betul. Ya. Di sini tulis kita harus lebih tenang, kita harus lebih bijak. Ya, kita bisa tumbuh bersama. Ya. Closing semua soal pikiran. Ya, ketika kita ragu, ketika kita merasa kita tidak bisa, kita tak mungkin bisa. Ketika kita bilang kita sibuk, pasti tidak ada waktu untuk bentuk. Gak mungkin. Karena kita yang bilang ke pikiran kita. Karena pikiran kita menerima apapun yang kita bilang. Mau itu positif, mau itu negatif, dia terima. Dan dia bilang itu benar. Jadi, kalau kita punya pikiran benar ataupun belum benar, kita harus ubah menjadi sesuatu yang benar. Change your mindset and win more sales. Ya, semua soal pikiran. Teman-teman tahu sejarah sepatu Puma di benua Afrika. Jadi waktu itu Puma baru merilis sepatu. Dia mengirimkan satu agennya ke benua Afrika. Tidak lama setelah itu, agennya telepon, bos, tidak ada harapan. Semua nggak ada yang pakai sepatu. Gimana bisa jual sepatu? Pulang. Bosnya tidak puas. Dia kirim satu sales lagi. Kamu pergi, cek. 2 minggu tak berkabar, bosnya takut. Ternyata dia telepon, bos, ini peluang yang luar biasa. Semua nggak pakai sepatu, pasti saya bisa jual banyak sepatu. Hey, sesuatu yang sama, tapi pikirannya beda, betul? Itu yang membedakan orang yang punya mindset yang benar dengan mindset yang tidak benar. Kalau kita merasa bisa, nanti akan keluar sendiri caranya. Tidak perlu tahu bagaimana, nanti akan keluar sendiri. Ya, maka waktu itu begitu banyak, waktu Piala Dunia, begitu banyak pemain dari Afrika pakai sepatu merek Puma. Ya. Nah, menjadi seorang broker yang sukses, tadi saya bilang semua bicara soal pikiran. Ya, hati-hati dengan pikiran. Kenapa? Karena tadi saya bilang, apapun pikiran yang Anda masukkan, mau positif lah, mau negatif lah, dia terima. Makanya harus hati-hati dan dia anggap ini benar. Kenapa? Karena kita ucapkan sendiri, diri sendiri. Tapi kalau kita ucapkan ke orang lain, mungkin dia akan counter, bilang ini tak benar. Tapi kalau kita ucapkan sendiri, dia pasti terima. Oke, dia bilang. Hati-hati dengan pikiran. Karena apa? Karena pikiran akan mempengaruhi kata-kata kita. Ya, apa yang kita pikirkan itu akan keluar dari mulut kita. Dan ketika keluar dari mulut kita,
tindakan kita akan mengikuti apa yang kita katakan. Ketika tindakan mengikuti, ini akan jadi kebiasaan. Akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menjadi karakter. Dan karakter ini akan mempengaruhi rezeki. Jadi apa yang kita pikirkan akan berpengaruh dengan rezeki. Jadi pikirkanlah hal-hal yang baik. Bergabunglah pada komunitas yang baik. Di sini tertulis, ini ada satu buku yang sangat laris. Think and Grow Rich. Pikiran. Kenapa bukan Speak and Grow Rich atau Dance and Grow Rich? Kenapa? Karena semua adalah soal dipikir. Ketika pikiran kita benar, ini akan membuat banyak hal menjadi benar. Tindakan Anda benar, kebiasaan Anda benar, karakter Anda benar, dan rezeki Anda akan sangat lancar. Ya, hati-hati dengan pikiran. Dan ada satu buku yang luar biasa dari The Secret. Ini adalah hukum tarik menarik yang berkaitan juga dengan pikiran. Ya, di buku ini tertulis apa yang kita pikirkan, yang kita mau, kalau kita pikirkan secara terperinci, sangat detail, kita akan memberikan satu sinyal ke atas, dan sinyalnya akan memantulkan ke bawah, dan ini bisa terjadi. Tapi kalau ada sedikit saja keraguan, tidak mungkin terwujud. Jadi baca buku ini adalah buku tentang hukum tarik menarik, dan ini hukum yang pasti. Ya, kita akan bicara soal respect. Saya diputar satu video dulu. Tolong, ada satu video yang minta saya diputar. Bicara soal respect atau menghargai orang lain. Kita lihat satu video.